Lillah. Masih dengan tema kita di pagi hari ini, ucapan adalah doa. Nah, kalau sebelum-sebelumnya di segmen sebelumnya guru-guru kita sudah ngasih tahu nih, kalau ucapan itu adalah doa, hati-hati kalau ngomong. Iya. Kayak tadi orang yang nelpon, nah, dia marah-marah, dia doain orang tuh. Betul. Kalau itu justru sengaja. Loh, kok sengaja? Karena kan kita tahu ilmunya. Doa orang yang terzolimi, insya Allah pasti akan dikabulkan sama Allah. Benar. Nah, karena aku merasa terzolimi, nih ada orang yang jahatin aku gitu. Terus nggak sengaja, emang sengaja deh. Justru sengaja kita doain yang jelek-jelek. Maksudnya biar apa? Biar nih orang jerak, biar tahu rasa, biar dia ngerasain nggak enaknya atau susahnya hidup gitu. Sengaja gitu. Itu ya dosa sih dosa, tapi kan kita kesel Ustaz, dan bakal dikabulin nggak sih ucapan-ucapan doa-doa kita sebagai orang yang terzolimi ini? Mohon tausiah. Iya, makasih banyak Caca, Masya Allah, tabarakallah. Izin sasil manusia. Satu hal buat kita, ketahuilah Allah mengabulkan semua doa hambanya. Apakah itu kontan atau digantikan atau disimpankan. Sekali lagi, dibayar tunai, kontan langsung diberikan, mujarab, atau digantikan yang lebih pantas untuknya, atau Allah simpankan sebagai pahala untuk di akhirat. Maka ingat, mohon maaf kepada semua orang yang merasa tersakiti, terzalimi, mumpun doanya lagi diijabah, ada baiknya doa yang baik-baik. Ini kesempatan loh. Kalau ada doa yang diijabah, kenapa tidak berdoa yang baik-baik? Ingat ya, jangan ada kata buruk dalam doa kita. Sekali lagi, jangan ada kata buruk dalam doa kita yang menyebabkan maaf orang akan menilai buruk kepada kita. Orang akan menilai buruk dengan kita. Ingat, isi hati manusia tidak ada yang tahu, tapi kapan ketahuan? Ketika sudah keluar ke mulut, sehingga orang mengetahui atas apa yang ada dalam hatinya. Teko isinya nggak ada yang tahu. Kapan ketahuan kalau isi teko itu apa? Kopi atau teh? Mau tahu? Atau air putih? Ketika teko itu dituangkan isinya, keluarlah isinya, maka ketahuan kalau itu adalah kopi, teh, atau air putih, atau es susu, atau madu. Masya Allah, tabarakallah. Makanya jangan pernah membiarkan di mulut kita ada kata-kata kotor. Sekali lagi, sebaiknya kalaupun ada orang yang zalim kepada kita, memang kita diperbolehkan untuk membalas dengan berlaku adil. Tapi itu saya rasa tidak menyelesaikan persoalan. Ada baiknya kita balaslah dia dengan kebaikan, doakan dia kebaikan. Sekarang pertanyaannya, apakah orang yang zalim kepada kita bisa kita doakan keburukan? Dua yang harus kita lakukan. Yang pertama, doakan dia supaya dia mohon maaf, berhenti perbuatan zalimnya, hilang perbuatan zalimnya. Karena kita tidak boleh membenci orang, yang kita benci perbuatan buruknya. Sekali lagi, jangan pernah membenci orang, tapi yang dibenci adalah perbuatan buruknya. Yang kedua, doakan dia supaya dapat hidayah. Jadi kalau ada orang yang berbuat buruk, sebaiknya dua doa ini yang harus kita bacakan. Semoga dia berhenti di atas perbuatan dosanya atau zalimnya. Atau yang kedua, semoga dia dapat hidayah. Oh, lebih hebat ini. Ada baiknya, mohon maaf, karena mumpung kita lagi terzalimi, kenapa tidak berdoa yang baik-baik? Ya Allah, jadikan aku kaya, kita aja. Ya Allah, sehatkan tubuhku, mumpun doa kita dijawab. Makanya ketika kita dizalimi orang, difitnah orang, ayo Ustaz Sam, berdoa cepat. Kenapa saya? Lagi dizalimin Ustaz Sam yang kemarin. Oh, diingat lagi orang-orang itu. Tapi Ustaz, tapi kalau terzalimi lagi sakit hati Ustaz. Iya, inilah bahayanya. Lebih baik berdamai dengan diri kita. Sekali lagi, berdamai dengan diri kita, maafkan diri kita, rubah. Makanya bagusnya itu orang-orang yang terzalimi itu bagusnya dihibur. Jangan ceritakan atas apa yang terjadi pada dirinya, sehingga dia tidak memikirkan, sehingga tidak ada niat untuk membalas keburukan. Oh gitu. Lupakanlah ingatanku. Tadi Noah, sekarang Gesha. Ustaz gaul milenial juga.
Maulana terima kasih banyak. Jazakallah khair. Artinya kalau misalkan emang kita merasa terzolimi banget, mendingan ini kesempatan bagus, doain diriku sendiri aja boleh kalau gitu ya. Baik. Nah sekarang nih Ustadz Hilman, ada yang bilang kalau berkata-kata itu kan emang harus hati-hati, ucapan itu harus hati-hati ya kan. Dengan kita menjaga lisan, emang benar kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan dosa atau dari dosa-dosa. Mohon tausiahnya. Iya, Masya Allah, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Kak Caca. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Bersihnya hati tercermin dari ucapan di lisan kita. Dan buruknya ucapan di lisan kita menggambarkan bagaimana isi hati kita. Maka wajar jika apa yang kita katakan itu, jika itu baik, bisa menjadi aliran kebaikan untuk kita. Tapi jika kita mengucapkan sesuatu yang buruk, maka akan menjadi sesuatu yang buruk bagi kita. Bahasa lainnya apa? Dosa. Kenapa Ustaz? Ya, disadari atau tidak, biasanya dosa itu bermula kalau tidak dari mata, dari mulut. Ya, apa yang kita lihat bisa mencerminkan apa yang kemudian nanti kita lakukan, dan apa yang kita ucapkan juga nanti mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dan semua bermula dari hati kan? Apa yang kita rasakan menentukan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan menentukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan menentukan apa yang menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang menentukan bagaimana nasib kita. Maka hati-hati dengan lisan, jaga lisan kita. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Bahkan dalam keterangan lain disebutkan, man yadmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjaminkan untukku, maksudnya apa? Dia mampu menjaga di antara dua janggutnya, dan dia mampu menjaga di antara dua kakinya, artinya lisan dan kemaluannya, maka Allah jaga bagi dirinya surga. Allahu Akbar. Dari lisan kita, hati-hati jika kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, apalagi kalau kita menyinggung orang lain ya, terutama dalam urusan membicarakan aib orang lain. Bicara aib itu kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Jadi kalau kita membicarakan aib orang lain, kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Jadi dua-duanya nggak ada baiknya. Terus gimana Ustaz? Belajarlah untuk menata hati, menata kata. Jangan mudah melontarkan kalimat-kalimat yang mungkin menyakiti hati orang lain. Terutama urusan fitnah ya. Bahaya fitnah itu, mengapa fitnah lebih kejam daripada membunuh. Mungkin kamu memfitnah dirinya, kamu minta maaf sama dirinya, tapi mohon maaf, ucapanmu, fitnahmu ternyata masih ada, masih menyebar, dan itu masih kena kepada kita dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, satu peluru yang keluar di pistol kita hanya bisa menembak satu kepala, tapi satu kata yang terlontar di lisan kita bisa menembak puluhan kepala. Maka hati-hatilah dalam berkata, karena setiap perkataanmu itu akan dipertanggungjawabkan. Betul, perkataan bisa menjerumuskan kita kepada dosa, tapi jika kita berkata baik, maka juga akan mengantarkan kebaikan kepada kita. Mulai hari ini, jaga kata-kata kita, keluarkan kata-kata yang baik. Apalagi kita meyakini bahwa ucapanmu adalah doa. Tadi pesan Ustaz Maulana, orang tua ketika bicara sama anak-anaknya, bicara yang baik-baik, doakan yang baik-baik. Karena saya sangat meyakini ucapan orang tua itulah yang bisa mengantarkan kebaikan untuk kita. Jangan berkata yang buruk, karena setiap ucapan burukmu akan mengantarkan keburukan untuk diri. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallah. Artinya benar-benar ucapan itu hati-hati banget. Karena kita tahu ada seseorang yang ketika hidup terkena fitnah, kita ngelihat orang tersebut tuh image-nya gimana gitu. Tapi begitu meninggal, Allah buka semua kebaikannya. Jadi kita berubah ngelihat orang itu 180 derajat. Wih, Masya Allah. Sepertinya Ustaz Maulana tahu siapa orangnya, tapi tidak